Salam jumpa pemirsa maupun pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari dalam podcast RRI Manokwari. Dan podcast kali ini kita akan membahas tentang penerimaan calon TNI. Kenapa kita mengatakan calon? Karena calon ya, karena calon Tentara Nasional Indonesia. Dan bersama-sama saya kita akan membahas seperti apa yang Anda ketahui bahwa proses seleksi untuk menjadi prajurit TNI ini tidak dipungut biaya. Ini adalah komitmen dari TNI untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tentunya. Lalu kenapa gratis? Nah, TNI menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi, semua calon prajurit memiliki peluang yang sama tanpa memandang latar belakang perekonomian. Kemudian, proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan. Tidak ada praktek-praktek yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan seluruh biaya pendidikan dan juga pelatihan calon prajurit ditanggung sepenuhnya oleh negara. Bersama-sama saya di kesempatan hari ini, yakni Lettu Makmur Tagalung, selaku Pasipers Kodim 1801 Manokwari. Saya sapa dengan hormat, selamat pagi Bang. Selamat pagi juga. Oke. Salam hormat Bang. Sehat hari ini? Sehat. Oke. Dan kemudian ada Lettu CAJ Korps Ajudan Jenderal Afrialdi Pranata. Selamat jumpa kembali. Selamat jumpa, Bang. Sehat hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan kemudian kita sapa Lettu Korps Kesehatan CKM ya, Kesehatan Militer atau Korps Kesehatan Militer CKM Eko Mardianto. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penerimaan prajurit TNI. Mekanismenya seperti apa? Mungkin bisa salah satu menjawab, Abang. Okay. Baik, saya menjawab, Bang. Untuk mekanisme penerimaan prajurit TNI, ini yang umum ya, baik Tamtama, Bintara, dan Sumber Perwira. Yang pertama, calon itu mengakses website yang sudah ditentukan oleh pusat, mendaftar online. Setelah itu melaksanakan validasi ke agendam atau agenrem terdekat sesuai domisili calon, domisili KTP. Nah, setelah divalidasi nanti akan dilaksanakan seleksi awal yaitu Rikmin. Rikmin ini kepanjangannya pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan berkas-berkas calon yang dibutuhkan sesuai persyaratan atau aturan. Apabila dinyatakan setelah itu lulus Rikmin, lanjut melaksanakan request. Setelah request ada JAS. Khusus untuk Tamtama dan Bintara, seleksi tingkat daerah atau tingkat Panda itu hanya Rikmin, request, dan JAS. Kalau untuk Sumber Perwira seperti Catar, calon taruna, dan Sepa PK yang dari Sarjana, itu ada psikologi di daerah. Dan psikologi itu online. Sekarang ini serba online, Bang ya? Online. Kalau untuk khusus Catar ada tambahan sekarang seleksi SKD seperti CPNS. Itu diselenggarakan oleh BKN. Seleksi kompetensi dasar tadi. Ya, betul. Ini berlangsung biasanya tanggal berapa, Bang? Dan kalau misalnya dimulai untuk pendaftaran dan juga proses-proses tadi. Kalau sekarang yang sedang berlangsung itu yaitu Tamtama. Tamtama. Kalau nanti sekitar bulan April itu Catar, pembukaan Catar. Calon taruna ya. Tapi kita masih menunggu informasi pasti dari pusat. Biasanya dari tahun ke tahun Catar itu mulainya Maret sampai Juli selesainya, dan Agustus buka pendidikan. Untuk Bintara itu di bulan Juni sampai September. Nanti di akhir tahun ada lagi Tamtama, yaitu gelombang 2. Tapi tahun kemarin ya namanya mungkin ada kebijakan dari pusat atau dari pemerintah untuk mendukung program pemerintah, itu ada penerimaan Bintara 2 kali. Bintara 2 kali dalam setahun. Dalam setahun. Jadi ada 2 gelombang tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini kita belum tahu. Kalau sesuai aturan normalnya nanti di bulan Juni. Bulan Juni. Untuk jumlah yang dibutuhkan oleh TNI, berapa banyak prajurit yang akan direkrut? Mungkin dari Pasipers Kodim 1801. Baik, terima kasih. Untuk jumlahnya
Itu tergantung dari pusat, tentunya itu ketentuannya dari jumlah animo. Artinya makin banyak animonya yang berkeinginan untuk menjadi TNI AD khususnya, alokasi untuk pendidikan juga banyak. Jadi itu dilihat dari perkembangan daripada jumlah atau minat daripada para peserta. Berarti tidak ada batasan jumlah peserta yang ingin mendaftar gitu? Tidak ada batasan untuk jumlah yang mendaftar. Jadi sebanyak-banyaknya kita terima, nanti kita akan dipresentasikan untuk jumlah alokasi pendidikan dari jumlah secara keseluruhan animo yang mendaftar. Oke. Dan terkait dengan itu Bang, mungkin ada mau ditambahkan dari kesehatan, ada kriteria tertentu untuk calon prajurit ini memiliki kesehatan yang baik atau kesehatannya bagaimana? Baik, untuk dari aspek kesehatan, jadi untuk tahap seleksi ini kita mempunyai 2 tahap. Di tahap daerah itu kita ada 2 materi request, jadi yaitu fisik diagnostik dan EKG untuk mengecek kelainan irama jantung. Untuk fisik diagnostik tersebut ada beberapa item pemeriksaan seperti tinggi badan, berat badan, kemudian ada tensi nadi, kemudian ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan bedah, pemeriksaan mata, kemudian ada pemeriksaan kulit. Nah, jadi itu untuk tahap daerah. Setelah itu dinyatakan lulus memenuhi syarat, lanjut mereka langsung memasuki tes pusat. Nanti yang dinyatakan lulus, masuk tes pusat, kita lakukan pemeriksaan kesehatan lagi. Dan itu lebih lengkap lagi dibanding yang tahap pertama. Jadi di tahap kedua ini atau tahap pusat, seperti awal kita ulang lagi, pemeriksaan fisik diagnostik kita ulang, kemudian ada tambahan pemeriksaan laboratorium. Itu laboratorium ada urin, darah rutin, urin rutin, ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian HIV, sifilis, termasuk narkoba kita periksa. Kemudian ada pemeriksaan USG, pemeriksaan ronsen, dan pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, untuk materi request seperti itu untuk materi pemeriksaan penerimaan prajurit. Ini berlaku untuk seluruh kalangan yang masuk di prajurit TNI. Misalnya ada kriteria tertentu, misalnya umur berapa tahun sampai berapa tahun maksimalnya begitu. Baik Bang, ada. Itu di bidang administrasi. Kalau untuk persyaratan umur minimal itu 17 tahun 9 bulan saat buka pendidikan. Kalau umur maksimal 22 tahun saat buka pendidikan. Itu berlaku untuk Tamtama, Bintara, dan Taruna. Kalau untuk yang dari sarjana itu Sepapeka. Kalau yang dari S1 umum, contohnya yang bukan profesi seperti dokter, yang ada profesinya, itu sekarang 28 tahun. 28 tahun ya, maksimal ya? Maksimal. Kalau minimalnya ya 17 tahun 9 bulan, tapi kan tidak mungkin sarjana 17 tahun 9 bulan. Untuk khusus untuk jurusan profesi, ada profesi seperti dokter itu 30 tahun. Maksimal 30 tahun. Ya. Untuk profesi tadi, kriteria profesi apa saja yang diterima oleh untuk prajurit TNI ini? Selain dokter, mungkin ada bagian-bagian lain. Contohnya dokter umum, apoteker. Terus psikologi juga ada, tapi cuman jarang yang daftar. Jarang karena minim pendaftar ya? Nah, mungkin bisa jadi. Karena kita tahu di khususnya kita Papua Barat ini kan paling kampus tuh cuma ada berapa di sini. Makanya jarang. Kalau dokter selalu ada yang daftar. Selain tadi untuk kesehatan, apakah semuanya gratis dilakukan atau mungkin ada biaya tertentu untuk para calon prajurit ini untuk membayar kesehatan gitu? Untuk selama tahap ini rek uji pemeriksaan kesehatan itu gratis. Jadi mulai dari tahap daerah itu pada saat masuk tes itu kita gratis, tidak dipungut biaya. Mungkin yang biayanya itu jika yang bersangkutan ingin memeriksakan terlebih dahulu. Jadi ibaratnya dia mempersiapkan dirinya untuk kesehatan. Jadi kita di Rumkit tingkat 4 di Adimara juga membuka layanan medical check up. Jadi mungkin anak tersebut atau calon tersebut ingin memeriksakan terlebih dahulu kesehatannya untuk mengetahui status kesehatannya, mereka bisa ke layanan medical check up di Rumkit tingkat 4 di Adimara. Itu berbayar untuk
tahapan medical check up. Oke. Tapi untuk tahap ujinya, tahap kesehatan itu gratis. Oke. Oke. Ada pertanyaan umum untuk mempersiapkan kita menjadi atau pendengar dan penonton untuk menjadi seorang prajurit ini, apa yang perlu disiapkan? Mungkin salah satu yang bisa menjawab. Nah, ini Bang, ini bagus ini pertanyaannya. Saya sudah sering menyampaikan kan untuk mendaftar prajurit apapun sumbernya pasti pintu pertamanya ketemunya dengan saya di Ajen. Validasi mulai pendaftaran, validasi dan rekrutmen pasti awalnya pintunya di saya. Kalau di teman saya ini udah tahap berikutnya. Nah, saya sering menyampaikan ke para calon-calon ini. Sebenarnya soal itu udah bocor. Ini soal apa nih? Soal terkait soal apa? Contohnya berkas administrasi. Oke. Kan sudah jelas ada urutan-urutannya, berkasnya ini. Tapi saat uji, Rikmin, kenapa masih ada yang Tidak KTP orang tuanya nggak ada? gitu. Nah, contoh udah jelas kalau orang tua sudah meninggal harus ada akte kematian. Nggak mungkin mereka nggak baca. Itu di berkas daftar online itu pasti sudah ada tertera di website itu. Oke. Nah, tapi ketika mereka datang saat seleksi Rikmin ini masih ada yang kurang. Oke. Masih ada yang belum legalisir, terus masih berkas kurang-kurang, terus belangko dinasnya belum diisi. Ya berarti kesimpulannya mereka nggak niat Oke. atau ini dipaksa untuk ikut Coba-coba seleksi. mungkin, Bang. Nah mungkin. Coba-coba. Terus kayak request seperti teman saya bilang tadi, kalau request itu mau lulus, contohnya ini mungkin seminggu atau Hamin 2 minggu ya gue. Medical check up di room kit kita ini. Oke. Nah, setelah medical check up kan nanti ketahuan. Ya syukur-syukur kalau nggak ada kendala. Tapi kalau harus ketahuan ada kekurangan, contohnya ada ya varises. Ya, mungkin gigi, kan ada space waktu untuk perbaiki. Jadi sehingga saat seleksi tidak ada masalah, tidak ada kendala lagi. Lanjut jas. Jas itu kan sudah udah jelas ininya. Lari sekian, pull up sekian, push up sekian. Tapi yang herannya kenapa saat seleksi ada calon yang larinya 4 putaran, 5 putaran, ya berarti kesimpulannya nggak niat. Bahkan nggak bisa Berarti belum ada persiapan. Nah yang itu, matang. Oke. mungkin coba-coba keberuntungan. Iya. Nah, Kalau dari segi itu, ini kan masih sisi administrasi, gitu kan? Sisi administrasi, dan kalau ke kesehatan dan ke jasmani itu sudah langkah berikutnya. Kalau administrasi ada kebijakan khusus nggak? Misalkan ada yang ini kurang, tapi nanti bisa dilengkapi di akhirnya gitu. sampai saat sekarang ini kita selalu beri kebijakan khusus. Oke. Karena kita melihat situasi dan dinamika di wilayah kita juga. Khususnya apalagi calon-calon yang dari Fak-Fak dan Kaimana, Bang. Oke. Itu kan mereka jauh. Kadang contohnya KTP walinya kurang atau lupa dibawa. Kami kasih kesempatan, udah kamu foto aja atau scan di sana, print di sini, tunjukkan ke kita kalau itu ada. Oke. Nah, nanti sambil berjalan setelah itu dia kirim mungkin lewat kapal atau lewat ekspedisi. Oke, untuk administrasi dan seluruh tadi prajurit yang akan diterima, ada kriteria khusus nggak untuk penerimaan tahun ini? Misalnya ke depan tahun ini jumlahnya sekitar berapa ratus orang, berapa puluh orang yang akan diterima di TNI? Kalau untuk alokasi pendidikan itu belum ada, cuma dari pusat itu hasil seleksi yang memenuhi syarat, yang kita berkaca ke seleksi kemarin, yang memenuhi syarat ya itu yang ikut pendidikan. Memenuhi syarat maksudnya itu semua aspek memenuhi syarat, mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, ada lagi MI, tapi itu nanti di seleksi tingkat pusat ada MI. Kalau itu semua memenuhi syarat masuk. Contoh kita berkaca ke Caba kemarin, Caba gelombang 2. Kita tuh diberikan alokasi 250 harusnya. Tapi karena kita yang memenuhi syarat cuma 180 orang, akhirnya kita rugi 60 orang. Akhirnya dialihkan ke Kodam yang calonnya lebih banyak memenuhi syarat. Terus ini informasi penting untuk yang Tamtama ini, Bang. Saya rasa mungkin informasi ini belum sampai ke daerah-daerah pelosok. Khusus untuk tinggi badan biasanya kan 163. Sekarang ada kebijakan tinggi badan minimal tuh 160 cm. 160 ya? Ya. Berarti ada turun 3 cm. 3 cm. Oke. Ini pendaftaran paling berapa hari lagi nih mau tutup. Nah, pendaftar kita masih belum belum memenuhi ini standar. Masih sekitar
baru 300 yang validasi. Sudah 300. Itu sedikit itu, Bang. Oh, bukan Sedikit 300 itu. Biasanya terima berapa ratus gitu. Bisa sampai 1000. Oh, serius? Oke. Pernah dulu Orsus kita terima 1000. Oh iya, kita kembali ke OSUS. Nah. Ada kriteria untuk OSUS nggak untuk tahun ini, untuk Tamtama? Kalau untuk Orsus kita belum tahu ya, Bang. Itu kan Iya. antara kolaborasi militer dengan pemerintah daerah. Oke. Nah, tergantung gimana ininya, gimana koordinasinya, kerjasama antar pemerintah. Oke, siap. Nah, untuk bidang kesehatan ini mungkin ada pengalaman ada kriteria tertentu pada saat melakukan tes kesehatan ini. Kita tahu sendirilah wilayah ini seperti bagaimana kan, ada yang tindik, ada yang menggunakan tato, seperti apa itu? Apakah kalau menggunakan tato gitu otomatis lulus atau tidak? Kalau tato tidak. Oh, Kita otomatis tidak toleransi, otomatis ya. tidak. Untuk tato tidak toleransi. Oke. Mungkin untuk catam ini ada beberapa item yang kita toleransi. Jadi seperti penyakit kulit, seperti panu, varises, nah itu lebih kita toleransi. Termasuk kerusakan gigi, gigi yang kondisinya tidak rata, tidak rapi, itu lebih kita toleransi. Nah itu untuk penyakit-penyakit seperti kelainan jantung, kemudian gangguan jiwa, terus kelainan organ tubuh, itu tidak kita toleransi. Kemudian penyakit-penyakit menular seperti sipilis, GO, gonore, itu tidak kita toleransi. Seperti itu. Seperti penyakit bawaan gitu, glukosa atau diabetes? Ya, itu tidak kita toleransi. Tidak toleransi Ya. ya. Oh, jadi yang punya penyakit diabetes tahan dulu ya. Jangan dipaksakan. Mungkin diobati dulu. Diobati dulu. Kalau diabetes tuh nggak bisa diobati, Bang. Harus terkontrol obatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan bukan menjadi rahasia umum ataupun misalnya ada bisik-bisikan dari tetangga sebelah ataupun orang-orang di sekitar bahwa apakah benar kalau kita masuk TNI itu harus ada koneksi. Nah, itu orang dalam istilahnya. Opini itu, mohon maaf nih, Bang. Itu oknum yang menyebar. Harus ada koneksi, ya mohon maaf. Ada ya seperti di medsos sekarang, Tamtama sekian, Bintara sekian, Perwira sekian. Memang ini barang dagangan, ada bandrolnya. Oke. Nah itu ya mohon maaf, kami menyebutnya itu oknum yang tidak mengerti. Dan tidak bertanggung jawab. Nah, tidak bertanggung jawab, tidak mengerti rangkaian mekanisme. Nah makanya tersebar seperti itu dari pihak luar. Jadi ditegaskan bahwa penerimaan TNI ini secara menyeluruh ini gratis, ya, tidak ada. Kan ada opini sekarang penerimaan TNI gratis. Setahu saya bukan sekarang, dari dulu mah gratis. Oke. Tapi ada yang mengatakan bahwa penerimaan TNI gratis. Tapi sejak kapan kita gratis? Kita kan ngurus-ngurus itu kan harus ada biaya. Kali itu. Kalau itu kan memang kebutuhan individu masing-masing calon. Iya, Seperti fotokopi itu kan di luar, maksudnya di luar ini wilayah kita. Oke. Kan mereka masuk ke tempat kita sudah lengkap dengan berkas-berkas itu. Baik, Bang. Terkait dengan penerimaan calon TNI ini, untuk closing statement kita mulai dari Abang dulu, Pak Makmur. Gimana untuk Baik. closing statement? Ada harapan khusus kah atau pesan-pesan khusus gitu? Baik, terima kasih untuk kami dari Kodim 1801 Manokwari. Kami mengajak bagi putra-putra yang ada di Manokwari ini, di wilayah Kodim kami ini, untuk yang berminat silahkan mendaftar TNI AD yang sekarang lagi berjalan. Bagi yang belum mendapatkan informasi, silahkan ke Koramil yang ada di Manokwari. Nanti bisa bertanya kepada Dan Ramil atau para Babinsa. Di tiap-tiap Koramil kami juga sudah pasang banner kampanye penerimaan TNI ini, tidak dipungut biaya sama sekali. Kemudian hal-hal ataupun persyaratan yang mungkin tidak diketahui, kami sampaikan di sini. Silakan bertanya di Koramil, di situ sudah juga ada brosur tentang persyaratan masuk TNI. Nanti para Babinsa
akan mengarahkan bagaimana mengurusnya, apanya yang kurang nanti akan dibantu ya. Khususnya bagi adik-adik putra-putra yang memang berminat ya. Sekali lagi kami sampaikan, mari silakan mendaftar. Ini waktu masih ada untuk penerimaan yang sekarang ini sampai tanggal 29 ya. Baik bisa mendaftar secara online tadi yang sudah disampaikan maupun merapat ke Koramil. Babinsa juga kami sudah sampaikan untuk mengumumkan, mengkampanyekan di tiap-tiap kampung dengan kelurahan. Jadi masih ada kesempatan bagi adik-adik putra-putra yang berminat. Demikian kami sampaikan. Oke. Dari pernyataan militer. Dari saya untuk closing statement Bang ya. Oke. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk adik-adik putra khususnya yang Papua yang akan mendaftarkan sebagai prajurit TNI, mungkin saya saran jaga kesehatan. Kemudian selagi masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesehatan, diperbaiki. Jadi jika mereka sudah masuk di tes, itu kan sudah siap tempur istilahnya, sudah siap diuji. Jadi sebelum mereka berangkat mendaftar, diharapkan kondisi kesehatannya sudah bagus. Mereka sudah medical check up dulu, sudah mengetahui status kesehatannya dulu. Kemudian jika ada yang perlu diperbaiki dulu sebelum mereka mendaftar. Jadi pada saat mereka daftar, kondisinya sudah bagus pada saat kita menilai. Itu saja dari saya. Abang, Kalau dari saya Bang, khususnya untuk adik-adik di Papua Barat dan Papua Barat Daya masih wilayah kita ya. Ini mumpung masih ada kesempatan, pendaftaran masih buka, yang Tamtama ini, silahkan dan segeralah mendaftar karena peluang besar. Ditambah dengan kebijakan tinggi badan diturunkan menjadi 160 cm, dimana kan saya perhatikan di wilayah Papua Barat ini emang rata-rata tinggi badan tuh 160 sampai 163. Yang di atas 163 itu mungkin tidak beberapa persentasenya. Terus apabila bingung masalah informasi atau tidak bisa memahami bahasa di website, nah seperti yang disampaikan oleh Bang Makmur tadi, silahkan tanyakan ke Koramil terdekat, yang mungkin yang domisilinya di daerah-daerah pedalaman atau yang jauh dari kota, kan di sana Kodim ada Koramil. Silahkan tanyakan. Nah kalau masih ragu tata cara pengisiannya, nanti kan Koramil hubungi Kodim bisa hubungi ke kita. Kita arahkan, jadi sehingga saat seleksi sudah siap gitu. Karena kalau sudah saat seleksi baru ngurus ini segala macam, itu waktunya tidak cukup. Makanya jangan sungkan-sungkan, datanglah ke kantor-kantor seperti Koramil atau yang dekat dari Kodam, bisa langsung ke Ajendam untuk menanyakan persiapan untuk tes, tata cara pengisian berkas. Kalau udah kami arahkan, udah diisi sesuai arahan kami, udah dijamin Sadikmin pasti lulus. Yang penting ya yang fatal seperti umur, ijazah palsu, nah itu kami tidak toleransi. Artinya budayakan membaca sebelum melakukan. Baik, terima kasih Bapak bertiga yang sudah hadir dalam podcast RRI Manokwari, dan kali ini perbincangan kita menarik terkait dengan penerimaan TNI, prajurit TNI ya. Jadi bagi Anda yang memiliki minat untuk masuk ke prajurit TNI ya, Anda silakan mempersiapkan diri lebih awal dari kesehatan dan juga jasmani. Kalau bisa lari-lari kecil, jangan lari-lari jauh juga ya. Apalagi lari dari kenyataan, jangan ya. Baik, terima kasih pendengar ataupun pemirsa podcast dimanapun Anda berada. Saya Putra Arianto mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.